Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan pada kali ini teman-teman, saya akan memberitahukan kepada teman-teman terkait pemangkasan pohon alpukat. Baiklah teman-teman, untuk pemangkasan pohon alpukat kali ini adalah pemangkasan berpola. Jadi pemangkasan berpola itu biasanya sering teman-teman dengar pada petani mangga. Biasanya mereka menggunakan pemangkasan berpola seperti pola 126 maupun 139. Saya juga sering membaca di komentar video YouTube teman-teman pertanian alpukat yang lain, itu banyak yang menanyakan terkait pemangkasan berpola 126 ataupun 139 pada pohon alpukat. Nah, yang kebetulan sekali teman-teman, untuk alpukat di kebun ini itu memang saya gunakan pemangkasan berpola. Jadi di sini memang ada pola pemangkasan 126 maupun 139. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait pemangkasannya, mungkin saya menyarankan teman-teman untuk berhati-hati dalam melakukan pemangkasan, terutama untuk pohon alpukat yang mempunyai ukuran ataupun pertumbuhan yang sudah besar seperti ini. Jadi tadi saya sudah melakukan pemangkasan terhadap seluruh pohon alpukat. Jadi memang saya sisakan satu pohon ini agar saya bisa menjelaskan kepada teman-teman semua pemangkasan berpola untuk alpukat itu seperti apa. Jadi waktu tadi saya melakukan pemangkasan itu terdapat sarang tawon teman-teman, dan saya memang terkena sengatan sarang tawon tadi itu. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk berhati-hati terkait sarang tawon maupun madu yang ada di pohon alpukat, karena ketika sudah besar seperti ini sarangnya tidak terlihat teman-teman. Jadi ini saya kasihkan contoh beberapa alpukat yang sudah saya pangkas. Bukan beberapa sih, keseluruhan alpukat teman-teman. Ini saya pangkas sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat pohon alpukat di sini mempunyai pola. Di sini polanya satu pohon utama ataupun satu pohon induk dan 3 cabang utama. Setelah itu di atasnya itu ada 3 lagi cabang di setiap 3 cabang utama. Jadi semua pohon alpukat di sini memang saya pangkas dengan pola seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu ada 3 cabang utama. Sedangkan yang di depan sana itu 2 cabang utama. Nah, di sini ada 3. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk pemangkasan untuk pola seperti ini itu memang agak cukup sulit untuk pohon alpukat, karena berbeda dari pohon mangga yang memang pertumbuhannya cukup rapi ya teman-teman. Untuk pohon mangga, pohon alpukat ini sering tidak beraturan untuk pertumbuhannya. Jadi tadi saya tunjukkan untuk pohon alpukat di sini itu semuanya mempunyai pola. Nah, di sini juga sama. Dan di sini ya teman-teman. Pemangkasan berpola pada tanaman alpukat itu teman-teman harus mengikuti rumusnya. Itu ada satu pohon induk atau pohon utama seperti ini. Jadi ini adalah satu pohon utama dan disertai 3 cabang utama teman-teman. Nah, dan setiap cabang itu ada 3 cabang sekunder. Jadi ketika teman-teman memang mau melakukan pemangkasan seperti yang ada
pada tanaman mangga. Dengan rumus seperti itu teman-teman bisa lakukan dengan selalu melakukan kontrol terhadap pertumbuhan pohon alpukat ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengatur biar percabangan itu rapi seperti yang ada di kebun ini teman-teman? Nah, kuncinya adalah waktu masih kecil. Jadi waktu masih kecil itu teman-teman sudah melakukan pemangkasan. Itu untuk tingginya sendiri selera teman-teman bisa satu lutut orang dewasa maupun di bawah lutut orang dewasa. Cuma saya ada sedikit masukan untuk setiap cabang, 3 cabang utama maupun 2 cabang utama itu jaraknya diusahakan tidak terlalu dekat dengan tanah ya teman-teman. Jadi untuk cabang seperti ini tuh dia masih mempunyai space. Dan setelah ini juga akan saya lakukan pemangkasan untuk yang ranting-ranting yang terlalu pendek ataupun terlalu mendekati tanah teman-teman. Jadi ranting yang terlalu mendekati tanah itu rawan sekali terkena jamur. Jadi ketika hujan tuh percikan air tuh langsung ke dahan itu paling sering teman-teman, dikarenakan dahan yang terlalu pendek. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk pemangkasannya sendiri secara bertahap. Nah, jadi mumpung ada pohon alpukat yang masih kecil teman-teman, jadi ini bekas pohon alpukat yang besar tetapi sudah mati, jadi saya ganti yang baru. Nah, di sini saya menggunakan pola yang sama. Jadi pola di sini adalah 1 pohon utama dan 3 cabang selanjutnya. Jadi ini adalah 3 cabang utama. Nah, untuk pemangkasan pertamanya sendiri itu selera teman-teman. Jika pohon alpukat waktu masih kecilnya sudah tinggi, teman-teman bisa melakukan pemangkasan pertama itu 1 lutut orang dewasa. Kalau tinggi saya itu 165, biasanya saya menggunakan 1 lutut orang dewasa. Atau jika memang teman-teman mau cepat itu bisa setengah lutut ataupun sebetis orang dewasa teman-teman. Ini 1 betis orang dewasa. Nah, setelah teman-teman lakukan pemangkasan, biasanya pemangkasan pertama biasanya akan memunculkan banyak sekali pucuk ataupun hanya 2 pucuk teman-teman. Jadi jika memang hanya 2 pucuk itu selera teman-teman, saya tidak mempermasalahkan. Biasanya saya tetap menggunakan 2 pucuk tersebut. Jika memang 3, saya membiarkan 3. Jadi setelah memunculkan pucuk seperti itu, teman-teman bersihkan cabang-cabang yang ada di cabang utama pohon alpukat. Ingat untuk teman-teman semua, untuk membersihkan cabang utama tersebut jangan terburu-buru, dikarenakan pohon alpukat seperti ini itu pertumbuhan tunasnya sangat cepat, apalagi ketika kita lakukan pemangkasan baik di pucuk maupun di cabang-cabang di samping cabang utama seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat cepat sekali memunculkan tunas-tunas baru. Jadi untuk pemangkasannya sendiri teman-teman lakukan ketika setiap cabang utama, jadi 3 cabang utama ini sudah memunculkan banyak tunas. Nah, nanti teman-teman akan melakukan pemangkasan di pucuknya terlebih dahulu. Jadi di pucuk seperti ini terlebih dahulu. Jadi ini saya akan melakukan pemangkasan ketika sudah mencapai tinggi setinggi pinggang saya ya teman-teman. Teman-teman pangkas pucuknya dulu seperti ini. Nah, jika sudah memunculkan tunas, teman-teman bersihkan cabang-cabang di samping cabang utama. Jadi di sini itu teman-teman bersihkan cabang seperti ini, itu buang, ini juga buang. Jadi sisakan cabang utama. Tujuannya apa? Tujuannya cabang atau pemangkasan kedua itu jarak dari tanahnya itu tidak terlalu dekat. Jadi cukup tinggi ya teman-teman untuk 1 pinggang orang dewasa untuk cabang ataupun pemangkasan keduanya. Itu tujuannya. Kalau teman-teman lakukan pemangkasan terlalu cepat, misalkan ini sudah mencapai pinggang orang dewasa, nah sebenarnya ini sudah
mencapai pinggang saya teman-teman. Ini sudah bisa dilakukan pemangkasan. Ketika teman-teman lakukan pemangkasan sekarang, setelah itu teman-teman pangkas habis ataupun potong habis ranting-ranting yang ada di sampingnya, maka pohon alpukat ini akan memunculkan tunas dengan sangat cepat teman-teman. Jadi ketika teman-teman lakukan pemangkasan, pohon alpukat itu akan mencari titik di mana mereka akan memunculkan tunas. Nah, jadi teman-teman ingat, pangkas dulu ujung cabang utamanya, dipangkas dulu di sini. Setelah tumbuh tunas baru teman-teman pangkas yang ada di sampingnya. Nah, biar fokus dari pohon alpukat itu dari cabang sampingnya nanti akan fokus ke cabang utama yang ada di tengah teman-teman. Nah, dan jika teman-teman lakukan secara bersamaan, maka dia akan memunculkan tunas lebih cepat malah dari sampingnya teman-teman, bukan dari ujung dari pohon alpukat ini. Jadi mereka akan tetap fokus ke pertumbuhan cabang di samping jika teman-teman lakukan pemangkasan secara bersamaan, pangkas pucuk dan pangkas samping. Jadi ingat, pangkas pucuk terlebih dahulu ketika sudah memunculkan tunas dengan panjang kurang lebih satu jari, terserah jari mana teman-teman, baru teman-teman lakukan pemangkasan di samping-sampingnya jika memang untuk cabang sampingnya terlalu rendah ataupun terlalu dekat dengan tanah teman-teman. Nah, bila di sini saya akan mempraktekkan untuk pemangkasan pada pohon alpukat yang saya sisakan tadi. Jadi teman-teman, untuk pemangkasan itu sendiri sebenarnya selera teman-teman tidak harus dengan rumus yang saya sebutkan tadi. Tapi ingat, kalau memang mau pemangkasan berpola, yang paling penting tuh pohon utama, setelah itu 3 cabang utama ataupun 2 cabang utama teman-teman. Nah, kalau untuk di kebun ini sendiri, untuk pemangkasan yang saya lakukan itu untuk ranting-ranting yang memang menutupi ataupun terlalu gelap. Jadi maksudnya menutupi ini teman-teman, jadi menutupi pohon utama. Jadi kalau terlalu rimbun seperti ini teman-teman, matahari itu biasanya tidak akan masuk ke batang utama, dia akan tertutupi. Nah, di sini saya akan melakukan pemangkasan di tengah-tengah pohon alpukat ini. Tujuannya adalah biasanya untuk cabang-cabang ataupun ranting yang ada di tengah ini itu tidak banyak berfungsi teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Mereka akan stagnan di situ dan tidak akan sampai ke atas. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini cabang seperti ini tuh tidak akan tumbuh sampai ke atas teman-teman. Jadi dia akan stagnan seperti ini. Dia tidak akan tumbuh besar lagi. Jadi cabang seperti ini tuh wajib teman-teman pangkas. Dan cabang seperti ini tuh yang menghalangi masuknya sinar matahari. Jadi kita pangkas saja di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini ada banyak. Ini satu, ini juga ini. Kita cari lagi. Nah, untuk yang kecil-kecil seperti ini itu biasanya dia memang tidak akan tumbuh besar lagi karena terhalang oleh cabang-cabang utama yang lain. Jadi cabang-cabang lebih besar itu akan menghalangi cabang-cabang kecil seperti tadi teman-teman untuk terus tumbuh ke atas. Jadi kita pangkas saja. Nah, selanjutnya yang kita pangkas adalah cabang-cabang yang menuju ke bawah ataupun yang terlalu dekat dengan tanah. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini sih selera teman-teman. Kalau saya sih saya tidak mau cabang-cabang yang seperti ini tuh, yang mengarah ke bawah. Kenapa saya tidak mau? Karena saya takut cabang-cabang seperti ini itu akan cepat terkena
jamur teman-teman, jadi percikan air. Jadi ini cabang yang mengarah ke bawah teman-teman. Nah, ini cabang yang kecil tadi. Ingat, cabang-cabang seperti ini tuh biasanya mereka tidak akan tumbuh lagi, mereka akan stagnan. Ini juga potong saja, jangan terlalu bawah teman-teman. Ingat, jika memang masih memiliki ruang, teman-teman, itu biarkan tumbuh saja seperti ini. Ini masih memiliki ruang untuk tumbuh ke atas, biarkan saja. Nah, yang kita pangkas tuh yang memang sudah tidak memiliki ruang untuk tumbuh ke atas teman-teman. Nah, ini cabang yang ke bawah. Ini selera teman-teman sendiri untuk cabang ke bawah. Kalau saya tidak suka untuk cabang yang mengarah ke bawah. Selanjutnya teman-teman, yang dipangkas kalau saya adalah cabang-cabang yang biasanya memberikan beban yang terlalu berlebihan ke cabang utama. Di sini sih, nah, sepertinya tidak ada teman-teman. Tapi di pohon alpukat yang lain saya sudah menemukan yang cabang-cabang yang membebani pohon cabang utama ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu seperti apa? Saya contohkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di cabang yang saya pangkas sebelumnya, nah jadi ini cukup banyak saya lakukan pemangkasan teman-teman. Nah, jadi ada beberapa cabang yang menghalangi ataupun terlalu membebankan dari cabang utama teman-teman. Biasanya seperti di sini yang saya pangkas sebelum teman-teman. Jadi ketika cabang itu terlalu banyak, biasanya dia akan ke samping sini, dan pohon alpukat itu akan semakin ke samping teman-teman. Jadi ketika teman-teman pangkas, jadi pohon alpukat itu akan kembali ke tengah ataupun ke bentuk normalnya. Itu kenapa saya lakukan pemangkasan di cabang-cabang yang memberatkan pohon alpukat. Nah teman-teman, di sini saya lakukan pemangkasan berpola seperti yang ada pada rumusnya. Ini 2 cabang utama dan sini 3 cabang sekunder lagi teman-teman. Setelah 3 cabang, baru cabangnya saya biarkan tetap banyak teman-teman. Jadi ingat teman-teman, untuk pemangkasan tadi itu, kalau yang saya lakukan, yang saya pangkas tuh memang cabang-cabang yang menghalangi matahari masuk. Misalnya cabang-cabang kecil yang ada di tengah pohon itu sering menghalangi matahari masuk, dan memang cabang-cabang seperti itu tidak akan tumbuh secara maksimal lagi. Selanjutnya adalah cabang-cabang yang mengarah ke bawah teman-teman, atau yang terlalu dekat dengan tanah. Dan yang ketiga adalah cabang yang membebankan pohon alpukat. Jadi cabang yang membebankan pohon alpukat akan saya pangkas, dikarenakan ketika tidak saya pangkas, pohon itu beban itu terlalu berat teman-teman. Biasanya dia akan terlalu melebar ke samping, ke kiri maupun ke kanan. Jadi kita pangkas biar posisi pohonnya itu tetap ideal teman-teman ya.